Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas TPH-PPB, ingin menjelaskan materi mengenai pemisahan siklon. Dengan anggota kelompok yang pertama, Niken Ayu, BP18 TEP 1028, Juledi Farolencia, BP18 TEP 2010, Melvi Septiani, BP18 TEP 2060, Nova Selvia, BP18 TEP 3004, dan Urdatul Hifza, BP18 TEP 3014. Pemisahan siklon atau siklon separator. Siklon separator adalah alat yang menggunakan prinsip gaya sentrifugal dan tekanan rendah karena adanya perputaran untuk memisahkan materi berdasarkan perbedaan massa jenis, bentuk, dan ukuran. Prinsip kerja pemisahan siklon yang pertama, gas atau aliran fluida diinjeksikan melalui pipa input. Yang kedua, bentuk kerucut siklon menginduksikan aliran gas atau fluida untuk berputar menciptakan vortex. Yang ketiga, partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih besar didorong ke arah luar vortex. Yang keempat, gaya gravitasi menyebabkan partikel-partikel tersebut jatuh ke sisi kerucut menuju tempat pengeluaran. Yang kelima, partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih kecil keluar melalui bagian atas siklon melalui pusat yang bertekanan rendah. Siklon. Siklon membuat suatu gaya sentrifugal yang berfungsi untuk memisahkan partikulat dari udara kotor. Gaya sentrifugal timbul saat partikulat di dalam udara masuk ke puncak kolektor silindris pada suatu sudut dan diputar dengan cepat mengarah ke bawah seperti pusaran air. Aliran udara mengalir secara melingkar dan partikulat yang lebih berat mengarah ke bawah setelah menabrak ke arah dinding siklon dan meluncur ke bawah. Komponen siklon. Siklon atau sentrifugal separator adalah dust collector yang prinsipnya terdiri dari 3. Yang pertama, silinder vertikal dengan bagian bawah berbentuk corong atau konikal. Yang kedua, pipa outlet pada bagian bawah untuk mengeluarkan partikulat. Yang ketiga, pipa outlet gas pada bagian atas. Jenis-jenis siklon, yaitu yang pertama, hidrosiklon, merupakan suatu alat yang berfungsi untuk memisahkan padatan atau gas dari cairan berdasarkan perbedaan gravitasi setiap komponen. Cara kerja hidrosiklon. Hidrosiklon bekerja dengan cara memutar zat yang dimasukkan di dalam ruangan dalam yang berkontur. Material yang lebih berat dialirkan ke bawah melalui jalur spiral di sepanjang dinding ruangan. Sementara material yang lebih ringan diarahkan ke ruang penampung bagian atas. Keunggulan dari hidrosiklon. Yang pertama yaitu biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. Kedua, tidak memerlukan sumber energi yang terpisah. Hidrosiklon memiliki biaya perawatan yang murah. Yang keempat yaitu mudah diterapkan dalam berbagai dunia industri. Kelima, pemasangan hidrosiklon yang cepat. Yang keenam yaitu kemungkinan kesalahan dalam pemasangan relatif lebih kecil. Multisiklon. Ketika harus menangani volume gas dalam jumlah besar dan efisiensi tinggi, maka digunakan beberapa siklon dengan diameter kecil yang biasanya dipasang bersama membentuk multisiklon. Ini merupakan gambar bentuk dari multisiklon. Ada beberapa macam gambar atau bentuk dari multisiklon. Multisiklon lebih efisien daripada single siklon 90-95%. Cenderung terjadi penyumbatan karena diameter yang kecil, memakai tempat yang lebih besar dibandingkan single siklon. Bentuk-bentuk siklon. Dua bentuk utama dari siklon adalah aksial dan tangensial siklon. Pada dasarnya, keduanya beroperasi dengan prinsip kerja yang sama. Namun, pada aksial flow siklon, materi masuk melalui bagian atas siklon dan dipaksa untuk bergerak membentuk sudut pada bagian atas. Pada tangensial siklon, materi masuk dari celah pada sisi yang berada pada posisi menyudut dengan badan siklon. Aksial flow siklon lebih banyak digunakan. Bentuk-bentuk siklon. Yang pertama, primitif siklon. Yang kedua, uniflow aksial siklon. Yang ketiga, tangensial siklon. Dan yang keempat, returned flow aksial siklon. Efisiensi siklon. Efisiensi siklon tergantung pada yang pertama, ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikel, maka efisiensi siklon akan semakin meningkat karena berdasarkan hukum Stokes, diameter partikel berbanding lurus dengan terminal settling velocity. 2. Diameter dari siklon. Berdasarkan gaya sentrifugal, diameter siklon berbanding terbalik dengan gayanya, sehingga semakin kecil diameter siklon, maka semakin besar efisiensinya. 3. Viskositas dari gas. Berdasarkan hukum Stokes, semakin besar viskositas, maka efisiensi siklon semakin kecil. 4. Temperatur gas buang. Temperatur gas buang akan mempengaruhi sifat dari fluida. 5. Densitas partikel. Semakin besar densitas partikel, maka akan semakin besar efisiensi siklon. 6. Dust loading. Semakin banyak dust loading, maka akan semakin baik efisiensi karena memungkinkan terjadinya tumbukan antar partikel semakin besar. 7. Inlet velocity. Semakin besar inlet velocity, maka akan semakin besar efisiensi siklon. Faktor-faktor mempengaruhi kinerja siklon. 1. Kerusakan mekanik dari siklon. 2. Penyumbatan unit disebabkan endapan debu. 3. Penggunaan yang berlebihan biasanya disebabkan oleh abrasi. Aplikasi. 1. Industri agrikultural.
memisahkan partikel debu emisi dari pengolahan kapas, pembersihan tepung, traktor, pencampuran tepung, dan mesin-mesin agrikultural lainnya. Selain itu, juga dalam pemisahan endapan lumpur dari air sumur dan pemisahan lumpur pada minyak tanah serta dalam pengumpulan karbon. Selanjutnya, industri makanan. Memisahkan gumpalan partikel, memisahkan protein dan zat tepung, memisahkan butiran pasir dari gula dalam jus kaleng, pemurnian air yang digunakan untuk membersihkan kentang dalam industri keripik kentang. Selanjutnya ini adalah gambar pada siklon. Terima kasih.